Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sana Nur Syifa dengan nomor NIM 2108105087, kelas 2C jurusan Tadris Matematika. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi hadis dengan dosen pengampu Bapak Mufti Tubagus MAG dengan tugasnya yaitu takhrij hadis. Hadis yang saya pilih yaitu adalah Haddatsana Yahya bin Habibil Harits, Haddatsana Khalidu ya'ni ibnal Harits, Haddatsana Syu'batu qala sa'altu qatadata an tufli fil masjid faqala sami'tu Anas bin Maliki yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu at-taflu fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Dengan arti telah menceritakan kepada kami Yahya bin Habib al-Harits, telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu al-Harits, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Dia berkata, saya bertanya kepada Qatadah tentang meludah di dalam masjid. Maka dia berkata, saya mendengar Anas bin Malik berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meludah dalam masjid adalah suatu dosa dan penebusan dosanya adalah dengan cara memendamnya atau menguburnya. Kata kunci yang terdapat di dalam hadis tersebut yang saya temukan yaitu at-taflu, di mana di dalam kitab Al-Mu'jam kata yang saya temukan yaitu taflun dengan konteks hadisnya yaitu at-taflu fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Di mana di dalam kata kunci tersebut dan penggalan hadisnya terdapat dalam kitab Muslim dengan bab masjid, kitab Abu Daud dengan bab sholat, dan kitab Ahmad. Dengan kata kunci at-taflu didapat beberapa hadis yang cukup sama konteksnya yang saya temukan dalam kitab Muslim dengan 1 hadis, kitab Abu Daud 1 hadis, kitab Ahmad 3 hadis. Hadis pertama yaitu hadis Abu Daud, di mana konteks hadisnya yaitu at-taflu fil masjid khati'atun wa kafaratuh. At-taflu sendiri adalah kata kuncinya fil masjid khati'atun wa kafa, itu sama dengan konteks di kitab Al-Mu'jam. Namun bedanya di dalam hadis Abu Daud ini ada tambahan kata yaitu hu antuwariyahu. Sumbernya berasal dari Abu Daud, kitabnya sholat, babnya yaitu larangan meludah di dalam masjid dengan nomor hadis 401. Selanjutnya saya menemukan di dalam hadis Muslim. Konteks hadisnya yaitu at-taflu fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Dengan sumbernya Muslim, kitabnya masjid dan tempat-tempat sholat, babnya larangan meludah dalam masjid saat sedang sholat dan selainnya. Dengan nomor hadis 858, di mana kata kuncinya yaitu at-taflu fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha, sesuai dengan yang saya cari di dalam kitab Al-Mu'jam tadi. Selanjutnya 3 hadis yang terdapat di dalam kitab Ahmad. Sumber yang pertama Ahmad, kitabnya yaitu sisa musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, babnya musnad Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan nomor hadis 12.424. Konteks hadisnya at-taflu fil masjid khati'atun wa kafaratu, yang sesuai dengan kitab Al-Mu'jam. Selanjutnya terdapat dalam hadis ke-13.561 dalam hadis Ahmad, kitabnya sisa musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, babnya yaitu musnad Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan konteks hadisnya yaitu at-taflu fil masjid khati'atun wa kafaratu, di mana hu dafnuhanya itu berbeda dengan kitab di Al-Mu'jam.
Selanjutnya dalam hadis Ahmad yang terakhir dengan nomor hadis 21.213, sumbernya Ahmad, kitabnya yaitu Sisa Musnad Sahabat Ansor, babnya hadis Abu Ummah Al-Bahili As-Suda bin Ajlan bin Amru, dengan konteks hadisnya yaitu At-Taflu fil Masjid Sayyi'atun. Hanya sampai situ yang sesuai dengan kitab Al-Mujam tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa hadis yang saya pilih memiliki identitas dengan sumber dari kitab Muslim atau sumbernya Muslim, kitabnya yaitu Masjid dan Tempat-tempat Sholat, nomor hadis 858, babnya yaitu tentang larangan meludah dalam masjid saat sedang sholat dan selainnya. Untuk jalur sanadnya yang pertama disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Anas bin Malik bin An-Nadlir bin Damdam bin Zaid bin Haram. Selanjutnya kepada Qatadah bin Da'amah bin Qatadah. Selanjutnya kepada Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Walad. Selanjutnya kepada Khalid bin Al-Harith. Dan yang terakhir kepada Yahya bin Habib bin Arabi. Dilihat satu-satu perawinya, dimana yang pertama setelah Nabi Muhammad yaitu Anas bin Malik, dimana nama lengkapnya yaitu Anas bin Malik bin An-Nadlir bin Damdam bin Zaid bin Haram, termasuk kalangan sahabat. Kunyah atau nama panggilannya yaitu Abu Hamzah. Negeri semasa hidupnya yaitu Basrah. Wafatnya 91 Hijriah. Ada satu ulama yang berkomentar bahwa Anas bin Malik termasuk sahabat, yaitu ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dilanjut perawi yang kedua yaitu Qatadah bin Da'amah bin Qatadah. Nama lengkapnya yaitu Qatadah bin Da'amah bin Qatadah. Kalangannya tabi'in, kalangan biasa. Kunyah atau nama panggilannya yaitu Abu Al-Khattab. Negeri semasa hidupnya Basrah. Wafatnya 117 Hijriah. Beberapa ulama mengomentari bahwa Qatadah ini yaitu thiqah atau adil menurut Yahya bin Ma'in, thiqah ma'mun menurut Muhammad bin Sa'ad, thiqah sabat menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan hafiz menurut Az-Zabi. Dilanjut perawi selanjutnya yaitu Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Walad. Nama lengkapnya yaitu Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Walad. Kalangannya tabi'in, kalangan tua. Kunyah atau nama panggilannya yaitu Abu Bistam. Negeri semasa hidupnya yaitu Basrah. Wafatnya 160 Hijriah. Beberapa ulama mengomentari bahwa Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Walad ini thiqah sabat menurut Al-Ajli, thiqah ma'mun menurut Ibnu Sa'ad. Terus menurut Abu Dawud tidak ada seorang pun yang lebih baik hadisnya daripadanya. Menurut Ats-Tsauri, Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Walad ini Amirul Mu'minin fil hadis. Terus kemudian menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani yaitu beliau thiqah hafidz. Menurut Az-Zabi beliau sahabat hujjah. Dilanjut yaitu Khalid bin Al-Harith dengan nama lengkap Khalid bin Al-Harith, kalangan tabi'in, kalangan pertengahan. Kunyah atau nama panggilannya yaitu Abu Utsman. Negeri semasa hidupnya yaitu Basrah. Wafatnya 186 Hijriah. Ulama Abu Hatim mengatakan bahwa Khalid bin Al-Harith yaitu adalah imam thiqah. An-Nasa'i berkomentar thiqah sabat. Muhammad bin Sa'ad berkomentar thiqah. Ibnu Syahin menyebutkan bahwa dalam As-Thiqat. Ibnu Hibban juga disebutkan dalam As-Thiqat. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani thiqah sabat untuk Khalid bin Al-Harith.
Dilanjut yaitu Yahya bin Habib bin Arabi. Dengan nama lengkap Yahya bin Habib bin Arabi, kalangan tabi'ul attaba, kalangan tua. Kunyahnya yaitu Abu Zakaria. Negeri semasa hidupnya Basra atau Basri. Wafatnya 248 Hijriah. Ulama Abu Hatim mengatakan bahwa Yahya bin Habib bin Arabi, ya beliau yaitu saduq atau bisa dibilang thiqat atau hafalannya kuat. Dan menurut An-Nasa'i, Yahya bin Habib bin Arabi yaitu thiqah ma'mun. Menurut Ibnu Hibban, Yahya bin Habib bin Arabi disebutkan dalam Al-Thiqat. Menurut Maslamah bin Qasim, thiqah. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani juga thiqah. Dan menurut Al-Zahabi, hujjah nabi'il. Hadis yang saya pilih memiliki hadis penguat yang terdapat di beberapa kitab. Yang pertama, kitab Abu Daud, kitab Darimi, kitab Tirmidzi, Nasa'i, kitab Ahmad dan Bukhari. Untuk di dalam kitab Abu Daud terdapat di bab larangan meludah dalam masjid dengan nomor hadis yaitu 401. Masih di dalam kitab Abu Daud terdapat di bab larangan meludah dalam masjid dengan nomor hadis yaitu 402. Dilanjut terdapat dalam kitab Bukhari dengan bab yaitu kafarat atau tebusan akibat membuang dahak di dalam masjid dengan nomor hadis yaitu 398. Dilanjut terdapat di dalam kitab Tirmidzi. Di dalam kitab Tirmidzi terdapat di bab dimakruhkan berdahak di masjid dengan nomor hadis 522. Selanjutnya di dalam kitab An-Nasa'i dengan bab membuang dahak di masjid, nomor hadisnya yaitu 715. Selanjutnya dalam kitab Darimi terdapat di bab dimakruhkan berdahak di masjid dengan nomor hadis yaitu 1359. Terakhir terdapat di dalam kitab Ahmad babnya yaitu Musnad Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan nomor hadis yaitu 12.952. Juga ada di nomor hadis 13.398, dilanjut dengan nomor hadis 12.424, dilanjut dengan nomor hadis 11.619, dilanjut dengan nomor hadis 13.438, dilanjut dengan nomor hadis 13.561, dan dilanjut dengan nomor hadis 12.967, dan yang terakhir ada di nomor hadis 12.705 dalam kitab Ahmad babnya yaitu Musnad Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang saya pilih berdasarkan kualitas. Hadisnya termasuk ke dalam hadis sahih dikarenakan tidak ada perawi yang cacat. Dilihat dari komentar beberapa ulama yang dilampirkan seperti bersifat adil atau thiqah, dhabit atau kuat hafalannya dan sebagainya. Sanadnya pun bersambung dan dengan sesuai syarat hadis sahih. Ditinjau dari segi kuantitas, hadis yang saya pilih termasuk ke dalam hadis mutawatir dikarenakan sanadnya berjumlah 5 orang dan hadis tersebut disampaikan melalui panca indera. Hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam takhrij hadis ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.